Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada hari ini, hari terakhir untuk minggu ini, sebab esok Ustaz sudah berangkat pagi-pagi ke Batam dan baru balik dari Batam pada Isnin hadapan, iaitu 28 November. Dan insya-Allah kita akan teruskan pada tarikh-tarikh berikutnya. Mohon doa semoga program peresmian Masjid Mafaza berjalan dengan lancar. Hadirin dan hadirat, seperti biasa, kuliah kita pada hari ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama pencerahan tentang satu topik, yaitu tabiat dan sikap manusia dalam mematuhi urusan agama. Tafsiran pagi ini sangat penting untuk kita boleh menilai diri kita sendiri. Sebelum menilai orang lain, menilai diri sendiri. Apakah kita termasuk ke dalam golongan yang mana satu? Mematuhi urusan agama atau munafik di mulut saja, beriman pada Allah Rasul, tapi dalam sikap dan tindak tanduk berbeza, yang kita sebut semalam tentang sifat orang-orang munafik. Pembahasan kita pada hari ini dari ayat 64 hingga ayat yang ke-70. Banyak sudut kita boleh lihat dalam ayat-ayat tersebut. Oleh sebab itu kita ringkaskan saja langsung kepada tafsiran ayat. Kalau pada ayat-ayat terdahulu yang kita jelaskan semalam hari Isnin, Allah telah mewajibkan taat pada Allah, taat kepada Rasul-Nya. Dan Allah mencela sikap orang yang bertahkim atau berhukum kepada taghut. Sama ada kepada orang kafir, itu taghut. Pada dukun, itu taghut. Pokoknya, bila kita mengambil hukum selain hukum Allah dan Rasul, semuanya taghut. Itu sebabnya kata Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, makna taghut itu syaitan.
Makna syaitan, segala yang ingin menjauhkan kita dari kehendak Allah dan kehendak Rasul. Nah, pada ayat berikutnya yang nanti kita akan baca, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hak Rasulullah agar baginda ditaati dan serta laknat Allah kepada orang yang tidak reda dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih cenderung kepada mengambil hukum taghut. Allah akan laknat mereka. Ini penjelasannya. Kita bacakan ayat 64. Wa ma maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idh zalamu wa anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Memahami ayat ini dengan benar, dengan tepat, sangat mustahab. Sebab ada sesetengah ustaz yang mengatakan, ayat inilah yang menunjukkan kita boleh meminta kepada Rasulullah di atas kuburannya setelah baginda wafat. Itu pendapat yang salah. Menurut ulama tafsir, jumhur ulama tafsir. Apa dia, Pak Ustaz? Ustaz terjemahkan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka tidak menganiaya dirinya, datang kepadamu. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka, datang kepadamu, hai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ringkasan ayat ini, Ustaz sebut bahagian demi bahagian. Kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Rasul diutus oleh Allah adalah untuk ditaati, bukan ditolak. Bukan ajarannya diragukan. Tak. Untuk ditaati. Dengan izin Allah, ia membawa makna kita telah mendapat keizinan daripada Allah taat Rasul. Sebab Rasul itu pesuruh Allah, utusan Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Itu sebabnya bila kita mematuhi Rasul, bermakna kita mematuhi Allah. Sebab Nabi Muhammad utusan Allah. Apalagi kelebihan Nabi Muhammad, seperti yang kita sebutkan pada ayat terakhir surat Al-Kahfi,
Walaupun beliau manusia biasa, tapi beliau mendapat wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 29 Al-Kahfi, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu, yakni dari Allah. "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kufur, kafir, silakan kafir. Itu sebabnya kata ulama akidah, hak Allah beza dengan hak Rasul. Beza. Kecuali satu hak saja. Sama betul hak Allah dengan hak Rasul. Hak apa itu namanya? Tolong ulang. Haqqut ta'ah. Haqqut ta'ah. Hak ketaatan. Kita beribadat hanya kepada Allah. Tak boleh kepada Rasul. Sebab ibadat itu hak Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Termasuk doa. Doa adalah ibadat. Tak boleh kita tujukan kepada Rasulullah. Apalagi setelah baginda wafat. Isti'azah, minta perlindungan, tawakal. Semuanya itu adalah hak Allah. Tak boleh kita tujukan kepada Nabi. Kecuali satu hak saja. Exactly. Hak Allah dengan hak Rasul sama. Iaitu haqqut ta'ah. Hak ketaatan. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqad ata faman ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah." Siapa taat kepadaku bermakna ia taat pada Allah. Siapa yang ingkar terhadap aku, itu bermakna ia ingkar terhadap Allah. Ingat selalu, satu saja antara hak Allah dengan hak Rasul sama, yaitu haqqut ta'ah, hak ketaatan. Itu sebabnya pada ayat semalam, setelah Allah panggil, "Ya ayyuhallazina amanu," apa kata Allah? "Ati'ullah," taatlah kepada Allah. Dan Nabi ulang, Allah ulang sekali lagi, "Wa ati'ur rasul," dan taatlah Rasul. Tetapi tidak ada ati'u di hadapan ulil amri. Ini memberi isyarat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sama. Nah, kita teruskan. Andai kata mereka yang telah menzalimi diri mereka. Siapa maksudnya yang telah menzalimi diri mereka? Yang telah mengecilkan hati Rasul? Mereka lebih suka berhukum kepada taghut, sama ada dukun atau Ka'ab bin Ashraf, ulama Yahudi semasa Nabi masih hidup. Itu dah menyinggung perasaan Nabi. Tapi akhirnya mereka tobat. Mereka datang pada Rasul, bertobat dengan tobat nasuha, menyesal perbuatan yang telah mereka lakukan, meragukan kebenaran hukum yang ditetapkan oleh Rasul. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka, yakni lebih kepada minta hukum kepada taghut, lalu mereka datang kepadamu bertobat, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maknanya tobat, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, dan Rasul pun tolong
berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka sekarang sudah tobat, mereka sudah kembali ke pangkal jalan. Tolong ya Allah ampunkan juga mereka. Jadi selain mereka istighfar, tobat, minta ampun, mereka juga minta Nabi tolong doakan agar mereka diampunkan oleh Allah. Ini ayatnya. Lalu apa yang akan terjadi bila itu dilakukan? Lawajadullaha tawwabar rahima. Niscaya mereka tentulah mendapati Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Yes. Cuma kata ulama tafsir, ini jika Nabi masih hidup, bukan setelah baginda wafat. Sebagaimana ceramah yang Ustaz pernah dengar sendiri dalam kasetnya. Andai kata tuan-tuan, puan-puan pergi haji atau umrah, lalu ziarah Madinah, jangan lupa minta di hadapan kuburan Nabi, supaya minta ampun, agar Nabi minta ampun pada Allah. Niscaya dosa-dosamu banyak macam manapun akan diampuni oleh Allah. Pendapat ini tidak sesuai. Pendapatan itu tidak betul. Sebab semua ulama tafsir mengatakan ayat ini membawa makna ketika baginda masih hidup, bukan setelah baginda wafat. Itu sebabnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika Madinah dilanda oleh kemarau panjang, baginda telah wafat. Beliau datang kepada uncle Rasul yang bernama Abbas, tolong doakan kami, wahai Abbas, Pak Cik Rasul. Mengapa Umar tidak datang ke kuburan Nabi? Minta supaya Nabi dalam kubur minta pada Allah agar Madinah diturunkan hujan. Kata ulama tafsir, ulama akidah, itu menunjukkan setelah baginda wafat, kita tidak boleh minta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, tapi mintalah kepada orang yang masih hidup. Kiai anu ke, ustaz anu ke, tuan guru anu ke, habib anu ke yang masih hidup boleh. Tapi wali-wali Allah yang telah meninggal dunia, no. Rasul saja tak boleh, apalagi para wali. Kita teruskan dengan ayat berikut. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Dengar baik-baik tafsiran ayat ini. Sebab masih banyak dari kalangan masyarakat Islam yang terkena dengan ayat ini. Akhirnya mereka digolongkan sebagai orang yang tidak beriman. Mengapa? Sebabnya karena tidak redha segala pedoman yang datang dari Rasul. Kalau terima pun hati mereka itu kesal ikut Rasul. Itu saja sudah rosak imannya. Coba dengar terjemahan ayat. Ini gunanya kita belajar tafsir. Maka demi Tuhanmu, lihat tu Allah bersumpah. Fala wa rabbik, sama dengan wallahi, demi Allah.
Itu maknanya. Maka demi Tuhanmu, maka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Berapa banyak dalam kalangan masyarakat bila kita berselisih pendapat, orang bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi yang sahih, ditolak karena terlalu fanatik dan ta'assub kepada tuan guru. Rosak imannya. Allah kata, demi Allah, tak beriman orang itu. Mengapa tak beriman? Sehingga mereka menjadikan hakim dalam perkara yang mereka persisihkan. Maknanya, jadikan Nabi sebagai hakim. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati. Tidak kesal terhadap putusan yang kamu berikan, yang kamu, hai Muhammad, berikan. Mereka terima dengan penuh redha. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu kita semua, ustaz, ibu-ibu, para pemirsa, murid-murid sekalian, kelas online, kita termasuk golongan yang bersikap senantiasa sami'na wa ata'na, segala panduan yang datang daripada Engkau ya Rasulullah, sedikit pun kami tidak ragu dan menolak. Walaupun kami terpaksa meninggalkan amalan-amalan lama yang kami warisi dari nenek moyang, sebab kami dulu tidak ada ilmu ya Rab. Tapi begitu datang dari Nabi, kami terima sepenuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Ummu Salamah berkata, ayat ini diturunkan karena Zubair bin Awam bertelingkah dengan seorang Al-Ansar, sahabat juga. Cuma Zubair bin Awam ini termasuk orang Mekah, Muhajirin. Dan beliau pula adalah anak makcik Rasul. Maknanya sepupu. Zubair bin Awam ini sepupu Rasulullah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Satu orang Ansar, iaitu sahabat Nabi juga, tapi orang Madinah, berselisih pendapat tentang satu perkara, iaitu tentang pengairan air. Lalu orang Madinah, Al-Ansar ini kata, karena Nabi membenarkan Zubair bin Awam, Nabi memihak kepada Zubair bin Awam karena Zubair itu sepupu Nabi. Dia tuduh begitu. Sempena itulah maka turun ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah bersumpah dengan dirinya, fala wa rabbik, demi Tuhanmu. Allah bersumpah dengan dirinya yang maha mulia lagi maha suci, bahawa seseorang belum lagi beriman sehingga dia bertahkim, berhukum, meminta keputusan hukum kepada Rasulullah di dalam semua perkara. Sebab apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah pasti benar, yang wajib dipatuhi secara zahir dan batin. Ayat di atas menjelaskan bahawa keimanan seseorang yang bertahkim kepada Rasul belum lagi sempurna, walaupun dia ikut Rasul. Walau
ikut hukum yang ditetapkan oleh Rasul, tapi imannya tetap belum sempurna sehingga memenuhi 3 syarat. Apa dia, Pak Ustaz? Allah sebut dalam ayat. Pertama sekali, mereka mesti bertahkim kepada Rasul di dalam semua perkara yang mereka pertelingkahkan, khasnya dalam urusan agama. Bab akidah ke, bab ibadat ke, bab akhlak. Mesti kepada Rasul mereka bertahkim, atau dengan kata lain, Rasulullah dijadikan sebagai role model, rujukan. Yang kedua, mereka tidak keberatan terhadap keputusan Rasul tersebut dan mesti redha. Jangan merasa terpaksa. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa, setelah mengikuti kelas online seperti ini sejak beberapa tahun, ada yang baru setahun, ada yang baru 2 tahun, hanya sempena PKP, COVID-19, atau yang sudah 20 tahun, 30 tahun ikut kelas seperti ini. Lalu kita sekarang mendapat panduan baru. Bukan baru sebenarnya, baru dengar. Rupanya amalan selama ini tidak selari dengan yang Rasul bawa. Lalu kita reda. Yes, ini dia orang yang sempurna imannya. Kalau dia hanya terima tapi dalam hatinya mangkel. Apa ya mangkel itu? Tak puas hati. Mengutuk dalam hati. Ikut-ikut tapi mengutuk dalam hati. Belum sempurna imannya. Dia mesti reda dan yakin segala yang datang dari Rasulullah adalah yang terbaik. Ini yang kita maksudkan dengan falyamal amalan salihah pada ayat 110 surat Al-Kahfi. Siapa yang betul-betul mengharap pertemuan dengan Tuhannya untuk menerima ganjaran, hendaklah dia beramal saleh, dengan makna hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin. Dan tak ada bagi umat Islam ibadat yang paling betul melebihi daripada ibadat Rasulullah. Mesti sampai ke peringkat itu. Dan yang ketiga syaratnya, masih lagi digolongkan tidak sempurna imannya apabila dia ikut Rasul, tapi mereka mestilah menerima sepenuhnya tanpa bangkangan secara zahir dan batin dan tanpa ragu sedikit pun. Baru namanya memiliki iman yang sempurna. Kalau menerima sunnah Nabi hanya terpaksa, saya ikutlah sunnah Nabi sebab mak buat macam itu, sebab pakcik buat macam itu, sebab abang macam itu. Tak apalah. Kalau di luar mereka, saya buat cara lama. Tapi bila salat bersama mereka, ikut sunnah. Tak akan sempurna iman orang macam itu. Sebab itu maknanya, dia ikut terpaksa. Ini yang Ustaz maksudkan. Memahami ayat ini sangat mustahak. Setelah Allah menjelaskan kewajiban bertahkim kepada Rasul, jika terjadi perbalahan antara sesama mereka, maka pada ayat berikutnya Allah menyatakan pula tentang sikap kebanyakan manusia. Coba tengok, termasuk tak kita kebanyakan manusia ini? Jika berhadapan dengan perkara di atas karena kelemahan iman mereka. Coba kita tengok pula. Kita termasuk orang lemah iman ke? Allah yang jelaskan.
bukan ustaz yang tuduh. Di sini perlunya kita belajar tafsir. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Coba dengar baik-baik terjemahan harfiah dulu. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, Allah kata, kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ustaz tahu tidak semua kita faham melalui literal translation atau direct translation, terjemah harfiah. Sebab pengambilan hukum itu boleh difahami melalui tafsir, terjemah maknawiyah. Apa dia terjemah maknawiyah, Pak Ustaz? Allah sebut, kalau kami perintahkan pada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu, mereka tidak akan buat. Kecuali sedikit sekali. Maklum, bunuh diri, keluar dari kampung. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ini yang tidak kita jelaskan dalam tafsir. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat ini bahawa bukti iman yang sebenarnya adalah dengan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Apakah perintah itu susah atau senang? Apakah perintah itu disukai atau dibenci? Tetapi sikap orang-orang munafik hanya akan melaksanakan apa yang sesuai dengan selera atau hawa nafsu mereka. Jika mereka mendapat kesenangan, mereka akan reda. Tetapi jika mereka mendapat musibah atau kesusahan, mereka akan murtad. Itu sifat orang yang tidak ada iman. Sebaliknya, jika mereka melaksanakan pelajaran, nasihat daripada Allah yang Allah berikan pada mereka, maksudnya jika mereka mengikuti syariat dan berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, serta akan lebih memantapkan lagi iman mereka dan tidak mudah goyang pegangan agama mereka. Coba renung kisah berikut ini. Kata Imam Al-Qurtubi, diriwayatkan bahawa sebab turun ayat di atas, ayat yang baru ini, adalah seorang Yahudi berkata kepada Sabit bin Qais bin Syammas, Zaid, Sabit bin Qais As-Syammas. Yahudi cakap pada Zaid,
Maaf, Yahudi cakap kepada sahabat Nabi yang bernama Sabit bin Qais. Apa kata Yahudi? Yahudi ini cakap, demi Allah, telah diwajibkan kepada kami agar membunuh diri. Lalu kami pun membunuh diri sehingga berjumlah 70 orang. Yahudi cakap, kami Bani Israel, pengikut Musa, pernah disuruh bunuh diri. Lalu kami pun bunuh diri. Seramai 70 orang. Begitu kata Yahudi kepada sahabat yang bernama Sabit. Coba dengar jawaban Sabit. Wallahi, demi Allah, lau kataballahu alaina an iqtulu anfusakum la fa'alna. Demi Allah, kalaulah Allah telah mewajibkan ke atas kami agar kami bunuh diri, niscaya kami akan lakukan. Itu jawaban Sabit. Tak mau kalah. Sekarang timbul pertanyaan, walaupun tak disebut di sini, tapi Ustaz dah sebut jauh sebelum ini. Pada pelajaran juz yang kedua atau ketiga dulu. Tentang kisah Nabi Musa. Tentang apa Pak Ustaz? Dengar baik-baik. Nabi Musa dan saudaranya Harun dikejar oleh Firaun. Musa dan Harun bawa Bani Israel dari Mesir menuju ke Palestin. Sampai di tepi pantai Laut Merah, Allah suruh Musa pukul laut itu. Akhirnya laut itu menjadi terbelah dua. Musa dan Bani Israel yang sekian ramai itu berjalan menuju sampai ke tepian. Mereka dikejar oleh Firaun dan tentera-tenteranya untuk dibunuh. Kita pendekkan cerita. Bani Israel dan Musa Harun selamat sampai ke tepian menuju ke Palestin. Belum sampai ke Palestin, Allah katupkan Laut Merah menjadi laut balik sehingga Firaun dan tentera-tenteranya semuanya mati. Semua kita tahu. Sebelum sampai ke Palestin, Musa dan Harun tinggal di satu kawasan yang luas. Disitulah Nabi Musa dipanggil oleh Allah supaya pergi ke Bukit Tursina untuk terima Taurat. Itu sejarahnya. Lalu apa yang terjadi Pak Ustaz? 40 hari Nabi Musa di Bukit Tursina menjemput Taurat. Ditinggalkan Harun untuk membimbing Bani Israel di kawasan yang disebut dengan Ardote, tanah yang luas. Tetapi karena Nabi Harun ini saudara Musa, tidak setegas dan tidak sekuat Musa. Bani Israel dipengaruhi oleh As-Samiri. Ini nama seorang yang Bani Israel namanya Samiri menyuruh Bani Israel di Ardote menyembah patung anak lembu yang dia buat daripada
emas. Bani Israel pun sembah. Nabi Musa tak ada di tempat. Di Jabal Tur. Tur Sina. Nabi Harun yang dipercayai oleh Nabi Musa tak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menghalang karena Bani Israel lebih patuh kepada Samiri. Ringkasnya, begitu Nabi Musa balik lagi ke Ardur Teh, dapati Bani Israel, umatnya telah menyembah patung anak lembu. Nabi Musa sangat murka. Lalu turun firman Allah kepada Musa, mengarahkan kepada orang-orang yang telah menyembah lembu tersebut supaya bertobat kepada Allah. Dan cara tobatnya daripada perbuatan syirik menyembah berhala itu, syariat zaman itu bunuh diri. Ini yang dikatakan oleh Yahudi tadi. Barulah tobatmu daripada menyembah patung anak lembu itu diterima oleh Allah. Mu yang menyembah itu perlu mesti bunuh diri. Baru tobatmu diterima. Untuk pengetahuan semua, tobat termasuk syariat. Syariat berbeza antara satu umat dengan umat yang lain. Tobat umat Nabi Muhammad, tobat nasuha, bukan dengan bunuh diri. Jangan. Mati sesat. Cukup tinggalkan sembah kubur. Tinggalkan. Yang kedua, menyesal. Dulu jahil. Yang ketiga, azam tidak akan ulang lagi. Dah cukup dah untuk umat Nabi Muhammad syariat tobat. Tapi syariat tobat di zaman Nabi Musa, siapa buat syirik, bunuh diri. Akhirnya mereka bunuh diri. Betul apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi. Kami pernah disuruh oleh Allah bunuh diri, lalu kami pun melakukannya. Kata Sabit, andai kata Allah SWT suruh kami bunuh diri, kami juga akan melakukannya. Itu dia sejarah. Ingat ya, tobat itu dia adalah syariat. Syariat boleh berubah-ubah antara satu umat dengan umat yang lain. Salat, walaupun namanya sama-sama salat, zaman Nabi Musa 50 waktu. Kita hari ini 5 waktu. Puasa di zaman Nabi Nuh cukup 3 hari. Puasa zaman kita 1 bulan Ramadan. Mungkin 29, mungkin 30. Syariat berbeza-beza. Kita kena belajar ilmu akidah. Okey. Apa kata Abu Ishaq As-Sabi' ketika turun ayat di atas, lalu berkatalah seorang laki-laki, jika kami disuruh, niscaya kami akan melakukannya. Dan alhamdulillah, karena Allah telah menyelamatkan kami. Ketika perkara itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun bersabda. Apa kata baginda? Ada yang mengatakan ini kata-kata Abu Bakar, ada yang mengatakan ini kata-kata Umar ibn Khattab. Apa kata baginda? Inna min ummati rijalan al-imanu asbatu fi qulubihim minal jibadir rawasi. Sesungguhnya ada di kalangan umatku orang-orang yang iman mereka lebih kokoh daripada gunung ganang yang tersergam megah.
Begitu Nabi gambarkan, ada dari kalangan umatnya yang punya iman macam itu. Apa saja Allah suruh, sami'na wa ata'na. Sebagian mufassirin kata ini kata-kata Abu Bakar, ini kata-kata Umar, dan lain-lain. Cuma cantik kata-kata Imam Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Muka surat 173 juz 5. Dengar baik-baik. Betapa penyayangnya Allah kepada umat akhir zaman, umat Muhammad. Kita. Allah mengkhabarkan bahawa Dia tidak mewajibkan perintah demikian kepada kita, iaitu bunuh diri. Allah tak mewajibkan. Karena kelembutan Allah kepada kita supaya tidak jelas kemaksiatan kita. Supaya kita jangan sampai nampak sangat kemaksiatan kita. Disuruh bunuh, kita tak mau bunuh. Karena berapa banyak perintah Allah yang kita abaikan, padahal perintah tersebut sangat ringan. Salat 5 kali pun ada yang tak buat. Zaman Nabi Musa 50 waktu. Allahu Akbar. Yang ringan pun kita tak buat. Keluarkan zakat hanya 2,5% daripada nisab. Itu pun tak keluarkan zakat. Macam mana kalau disuruh bunuh diri? Lagilah tak akan buat. Itu maksudnya. Ini semua adalah karena kelembutan Allah kepada kita umat akhir zaman. Bagaimana agaknya jika diwajibkan perintah berat itu bunuh diri? Kita teruskan dengan ayat berikut. Ustaz sebut perkara ini supaya kita faham. Allah lebih mengetahui tentang kemaslahatan dan kebaikan kita berbanding diri kita sendiri. Oleh sebab itu kalau Allah suruh tutup aurat, puan-puan yang masih mendedahkan aurat, tutuplah sekarang. Jangan banyak gunakan akal. Kalau Allah suruh patuhi suami, patuhi saja. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kalaulah demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Yakni apa saja suruhan Allah dan larangan Allah yang relatif lebih mudah berbanding dengan arahan Allah pada umat-umat terdahulu. Patuhi saja. Apalagi kata Nabi, ad-dinu nusrun. Ad-dinu inna ad-dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Jangan diberat-beratkan. Untuk mengetahui agama Islam itu mudah, tambah ilmu. Yang beranggapan Islam ini agama yang susah karena cetek ilmu. Maksudnya jika mereka menerima kami, menerima pelajaran kami, menerima nasihat kami, kata Allah di atas, yaitu dengan melaksanakan apa yang kami perintahkan berupa ketaatan dan menjauhi apa yang kami larang berupa segala macam maksiat, niscaya akan kami anugerahkan untuk mereka dari sisi kami ganjaran yang besar ketika menemui kami di akhirat nanti. Serta akan kami berikan pada mereka hidayah di jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini, mendapat hidayah siratal mustaqim di dunia dan mendapat nikmat serta syurga Firdaus di akhirat nanti. Berkat ketaatan kami terhadap-Mu
terhadap sikap kami, apa saja yang datang daripadamu, sami'na wa ata'na. Ingat itu selalu. Dan tolong tanya diri sendiri. Dan mesti dapat jawaban sebelum nyawa dicabut. Kita termasuk ke dalam kelompok yang mana satu? Yang suka membangkang ke apa kata Allah, apa kata Rasul? Atau yang senantiasa berkata sami'na wa ata'na bila telah mendapat penjelasan. Coba dengar apa kata Allah selanjutnya. Ni ayat ini Ustaz selalu sebut sebagai penafsir siratal mustaqim. Ustaz pernah sebut tafsir Quran yang paling tinggi kualitinya bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Apa dia contoh Pak Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Siapa orang yang telah diberi oleh Allah nikmat? Ditafsirkan lagi oleh ayat ini. Ayat 64 surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war-rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jawabannya. Siapa mereka yang telah mendapat nikmat itu? Dan barang siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah itu. Yang perjalanan mereka itulah jalan yang lurus, yaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ringkasnya, Allah jelaskan orang yang telah mendapat siratal mustaqim itu. Nabi-nabi. Bagi kita tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuhada, maaf, siddiqin. Orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang benar-benar. Yang paling utama dalam hal ini, yang paling terkenal Abu Bakar As-Siddiq. Asyuhada, orang yang mati dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Umar, Osman, Ali. Jadi keempat-empatnya Khulafaur Rasyidin. Itu umat Nabi yang paling utama. Itu sebabnya Nabi sebut. Itu sebabnya Nabi sebut 10 orang yang garanti masuk syurga. 4 yang teratas Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. As-salihin dan orang-orang saleh barulah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mereka bukan nabi, mereka bukan siddiqin, mereka juga tidak pernah mendapat gelaran syuhada, tapi salihin. Urutan itu memberi makna. Utamakan nabi, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian baru as-salihin. Jangan patuh orang-orang saleh lalu dibawa apa yang datang dari Nabi, dari Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kita ketepikan. No, itu pun tak kena. Sebab kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bihim. Mulailah olehmu sebagaimana yang dimulai oleh Allah. Kalau hal ini yang dimulai oleh Allah, Nabi dulu, baru siddiqin, baru syuhada, terakhir baru salihin. Jangan buat terbalik. Ta'assub fanatik orang alim, orang saleh. Sampai kita berani tolak segala yang datang dari Nabi, yang datang daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, itu saja dah salah. Itu saja dah salah. Menurut pengarang kitab tafsir Adwa'ul Bayan, ini dia yang Ustaz selalu sebut.
Ayat ini adalah tafsiran dari firman Allah, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat pada mereka. Kesamaran di dalam ayat ini, siapakah mereka yang telah dikurniakan nikmat dalam ayat 7 Al-Fatihah, telah dijelaskan sendiri oleh Allah di dalam ayat 69. Maaf ya, bukan 64, 69 dari surat An-Nisa, yaitu Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Lalu apa kata Allah? Menutup, Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ini pun ada maksud. Mengapa Allah akhiri dengan ayat ini? Yang demikian itu adalah kurnia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Dan Allah cukup mengetahui. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kita jangan bangga sangat dengan amalan kita. Jangan terlalu bangga. Yang memasukkan kita ke dalam syurga adalah berkat rahmat Allah, bukan amal kita. Kita baca dulu. Allah mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwa kurnia yang mereka perolehi bukan karena ketaatan mereka, tetapi karena kurnia dan kemuliaan daripada Allah. Fadlullah, kemuliaan daripada Allah. Ini berbeza dengan fahaman Mu'tazilah, golongan liberal yang gunakan akal. Apa kata Mu'tazilah? Mereka mendakwa seseorang mendapat kurnia karena perbuatannya sendiri, karena dia banyak beribadat garanti masuk syurga. No, tak betul. Itu pandangan orang-orang Mu'tazilah. Istilah lama. Istilah moden, mereka dipanggil modernis, orang moden. Mereka dipanggil dengan orang liberal, banyak gunakan akal. Tapi dalam akidah tak macam itu. Coba dengar apa kata Nabi. Tidaklah sekali-kali amalmu yang memasukkan kamu ke dalam syurga. La yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tidaklah sekali-kali amalmu yang memasukkan kamu ke dalam syurga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga demikian? Bukan amalan Tuhan yang memasukkan Tuhan ke dalam syurga. Coba dengar jawaban Nabi. Wala ana. Walaupun aku sendiri, bukan amalku yang memasukkan aku ke syurga, tetapi yang memasukkan aku ke dalam syurga adalah berkat rahmat Allah. Rahmat ini maknanya fadilat Allah, kurnia Allah, anugerah ilahi. Itu sebabnya Ustaz kata awal-awal, banyak macam mana pun beribadat, jangan terlalu bangga. Jangan sampai membanggakan diri, riya. Sebab yang punya otoriti, terima atau tak terima ibadat kita adalah otoriti Allah. Bukan kita yang menentukan. Dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapat kurnia tersebut dan siapa pula yang tidak layak mendapatkannya. Ibadat ini sekedar usaha saja. Berapa banyak usaha yang kita lakukan tapi ternyata tidak kesampaian. Itu sebabnya ada istilah di kalangan orang-orang tua, usaha pada kita, tapi ketentuan itu ketentuan dari Allah. Kita berusaha mencari rezeki. Kadang-kadang beruntung, kadang-kadang rugi. Kita berusaha sebaik mungkin dalam perjalanan, tiba-tiba tak sampai ke destinasi.
aksiden tengah jalan, mati tengah jalan. Usaha tetap usaha. Yang menentukan itu adalah Allah. Oleh sebab itu, banyak bagaimanapun amal ibadat, jangan terlalu berbangga. Kita perlu tawaduk. Yang penting, patuhi syarat-syarat, penuhi syarat-syarat, amal diterima. Pertama, mesti menjadi Muslim, Muslimat. Sebab amal baik non-Muslim bagaikan haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan angin. Yang kedua, mesti ikhlas, yakni tauhid murni tanpa bercampur syirik. Dan syarat yang ketiga, mesti ikut syariat atau panduan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan hari ini menurut Ustaz termasuk penjelasan yang penting untuk kita fahami, sadari. Esok Ustaz akan berangkat ke Batam. Lebih kurang seminggu kita tak ada kelas. Mula esok sampai minggu hadapan. Ustaz harap YouTube khasnya semalam dan hari ini dengar selalu. Biar lancar dan masuk dalam minda. Sebab bimbang kalau maksud tafsir semalam dan hari ini tanpa kita sadari ada pada diri kita. Bersihkan. Ikuti kehendak tafsir. Al-Quran kalamullah. Semua ucapan Allah adalah benar belaka. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nabi Muhammad adalah utusan resmi daripada Allah. Wajib kita patuhi. Kita akhiri topik pada sisi yang pertama dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Enggan maknanya tak mau masuk syurga. Ustaz ulang. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk syurga. Jangan lekas gembira sebab hadisnya belum selesai. Masih ada sambungannya. Sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan? Siapa yang tak mau masuk syurga itu dari kalangan umatmu? Coba dengar jawaban Nabi. Hadis sahih. Jawab Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaati aku, dialah dari kalangan umatku yang layak masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar terhadap ajaranku, dialah orang yang tidak mau masuk syurga. Dia harap kita dapat memahami hadis sahih dari Nabi bahwa kelayakan seseorang masuk syurga sangat tergantung ketika di dunia sampai di mana dia taat Rasul atau dia tidak taat Rasul. Kita pilih tentu saja taat Rasul sambil berkata sami'na wa ata'na. Baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berikut ini Ustaz akan jawab ada satu soalan atau dua soalan jika waktu memungkinkan. Pak Ustaz, dalam satu ceramah ada seorang ustaz yang berkata,
wanita dalam haid umrah, waktu wanita dalam haid pergi umrah buat pertama kali, wanita tersebut sebaiknya niat umrah cara biasa. Sengaja aku pergi umrah dan memakai ihram karena Allah Ta'ala. Itu biasa. Berniat akan umrah lalu memakai ihram. Begitu kata Ustaz berkenaan. Jika masih belum suci ketika hendak meninggalkan Mekah, masih lagi tak suci, maka dia hendaklah bertaklid kepada mazhab Hanafi. Lalu dia tawaf saja dalam haid dan bayar dam seekor kambing. Sebab apa? Sebab dia bimbang tidak berpeluang untuk umrah pada masa hadapan. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ustaz ulang sekali lagi. Saya dengar seorang ustaz berceramah, wanita yang datang haid, dia hendaklah berniat umrah seperti biasa. Sebab dia melakukan umrah untuk pertama kali. Dan bimbang tidak dapat melakukan umrah lagi pada masa hadapan. Walaupun dalam haid. Ketika akan balik, haid belum kering lagi. Hendaklah dia bertaklid kepada mazhab Hanafi. Tawaf saja walaupun dalam haid. Kemudian dia potong dam seekor kambing. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Ini diakui oleh Imam An-Nawawi. Ketika berniat haji atau umrah, kita boleh menambah dalam niat haji atau umrah dengan niat bersyarat. Umpamanya, saya berniat untuk umrah dan memakai ihram karenanya. Tetapi apabila dalam perjalanan saya menuju haji atau umrah, saya berhalangan atas sebab-sebab tertentu. Apakah karena dilarang masuk Mekah disebabkan COVID-19 atau mendapat halangan apa-apa dalam perjalanan, termasuk juga saya terhalang untuk melakukan umrah atau haji, khasnya tawaf karena haid, maka saya tahallul ketika itu juga. Itu namanya niat umrah atau haji bersyarat. Kita tambah niat haji atau umrah tadi dengan tambahan sekiranya saya berhalang, termasuk berhalang karena haid, tidak dapat tawaf, sebab tawaf mesti bersuci. Maka ketika itu saya tahallul. Hadirin dan hadirat, Ustaz tadi menyuruh hendaklah niat umrah biasa tanpa menambah syarat. Ini yang jadi masalah. Pertama yang Ustaz ingin jelaskan. Ustaz
Uday tidak setuju dengan pandangan Ustaz tadi. Sebab hadis sahih Bukhari Muslim telah membolehkan kita membuat syarat. Sebab future kita tak tahu. Bila kita buat syarat tersebut, ternyata sampai hari akan balik ke Malaysia, tetap ada haid. Ketika itu, kita sudah boleh tahallul dan tidak perlu bayar dam. Tak perlu sembelih kambing. Kemudahan yang beri oleh Nabi, kita tak mau gunakan. Malah disuruh pula supaya bertaklid kepada mazhab Hanafi, iaitu tawaf tanpa bersuci. Tanpa wuduk saja tidak sah, apalagi kita menanggung hadas besar, haid. Lagilah tak boleh. Oleh sebab itu, kalau kita niat haji atau umrah bersyarat tadi, itu adalah lebih mudah. Ingat kata-kata Nabi, sebagaimana komen daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ada dua perkara dalam agama, yang satu berat, yang satu mudah, Nabi akan pilih mana yang lebih mudah selagi dia tidak membawa dosa. Dalam hal ini yang mudah itu niat bersyarat. Setelah niat umrah, kita tambah. Sekiranya saya berhalangan, tak kira apalah bentuk halangan, sehingga tak dapat melaksanakan umrah, saya tahallul. Kan mudah, cukup tahallul saja, tanpa membayar dam, menyembelih kambing. Itu lebih mudah. Nabi akan pilih itu, kata Aisyah. Tapi dengan syarat, niat bersyarat itu hendaklah bersama dengan niat umrah. Tidak boleh bersyarat itu setelah kita niat di miqat dengan niat umrah tadi. Lalu sampai landing di Jeddah atau di Madinah. Lalu kita ada kebimbangan. Ini bagi orang yang landing di Jeddah langsung ke Mekah. Bagi orang Malaysia dan Indonesia, dia mesti niat di Yalamlam, iaitu beberapa jam sebelum landing di Jeddah. Itu miqat untuk orang-orang Asia Tenggara. Dia niat. Itu yang niat bersyaratnya sah. Tapi bila dah landing dari Jeddah pula langsung ke Mekah, baru dia berniat. Andai kata saya nanti dalam keadaan berhalangan karena haid, saya akan tahallul. Niat bersyarat ketika itu tidak sah. Sebab syarat, niat bersyarat mesti bersama niat di Yalamlam tadi. Niat umrah. Jeddah bukan tempat berniat. Itu bukan miqat bagi orang Asia Tenggara. Lain halnya andai kata dari Malaysia langsung ke Madinah, dia tidak niat lagi. Dari Madinah nanti di Bir Ali baru berniat. Nah, dia niat di situ bersyarat. Yes, itu boleh. Tapi bila dalam perjalanan dia baru setelah melepasi Bir Ali baru berniat, takut-takut nanti haidnya berterus-terusan sampai hari dia balik ke Malaysia, tak laku. Sebab niat bersyarat mesti ketika niat pertama kali di miqat.
mereka cukup tahallul saja dan tak payah membayar dam. Itu jawaban Ustaz untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, ada satu video yang agak sensitif untuk Ustaz sebut di sini. Video itu mengatakan pemimpin tertentu, Ustaz tak sebut namanya, mudah-mudahan kita faham. Orang tersebut kita katakan A lah. Sila turun, step down. Karena dia telah merugikan banyak followersnya. Jika video ini disebar demi keselamatan negara, Pak Ustaz, bolehkah? Ustaz yakin orang Malaysia dapat agak dah siapa yang diminta oleh ahlinya supaya step down, supaya turun, supaya diganti oleh pemimpin yang lain untuk parti-parti tertentu atau gabungan tertentu. Alasannya, video tersebut boleh tak kita war-warkan kepada orang ramai untuk keselamatan negara. Untuk keselamatan negara. Ini jawaban Ustaz. Tolong dengar baik-baik supaya tidak timbul fitnah. Karena ini ditanya, Ustaz perlu jawab. Sebab dia ada kaitan agama. Ingat selalu Islam adalah satu agama yang lebih mengutamakan kepentingan orang ramai daripada kepentingan individu. Ingat selalu. Itu prinsip. Siapa yang mencuri, cukup bukti, saksi, potong tangannya. Islam tahu orang yang dipotong tangannya bersama ahli keluarganya malu. Islam kata, potong saja tangannya bila cukup bukti dan saksi. Biar individu dan keluarganya sekitar 10-20 orang itu malu, no problem. Asal jutaan manusia terselamat daripada dicuri. Orang ramai mendapat kemaslahatan dengan potong tangan. Walaupun Islam tahu orang yang dipotong tangan dan keluarganya merasa malu. Siapa yang membunuh, Islam kata, cukup bukti, cukup saksi, bunuh orang tersebut dengan cara qisas. Islam tahu orang yang dibunuh itu tertekan jiwanya, ahli keluarganya, beberapa ahli keluarganya tercoret. Maruah mereka malu. Islam kata tak mengapa. Yang mati satu orang. Yang malu hanya beberapa keluarga. Asalkan jutaan manusia lain yang ramai itu selamat daripada dibunuh. Biar jadi pengajaran.
Ustaz pernah menyaksikan di halaman Masjid Nabawi ketika belajar di Madinah dulu. Orang yang dipotong. Orang yang dipotong tangannya. Malah kadang-kadang tangannya yang dipotong ini digantungkan supaya dilihat oleh semua orang. Yang dipotong kepalanya keluar dari salat Jumaat disaksikan. Semuanya merasa gerun dan takut buat perkara yang sama. Itu satu. Islam adalah agama yang lebih mengutamakan kemaslahatan orang ramai. Gabungan tersebut yang dipimpin oleh satu orang atau parti tersebut yang dipimpin oleh satu orang punya jutaan ahli. Jutaan ahli ini orang ramai. Tapi perjuangan pemimpinnya ini adalah untuk melepaskan diri sendiri, individu. Lalu tularlah video tadi. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Nah sekarang, kita tidak bela individu ke atau tidak bela jutaan orang ramai. Apalagi orang ramai itu adalah dari kalangan orang tempatan dan orang Islam. Ringkasnya jawabannya, kita boleh menyebut keburukan seseorang atau individu demi menyelamatkan orang ramai. Ini satu di antara 6 tempat yang boleh kita menyebut keaiban dan keburukan seseorang. Kita dah sebut dah. Dalam salah satu topik pembahasan kita dalam buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Satu di antaranya, kita boleh menyebut keburukan seseorang. Andai kata seseorang itu menyebarkan ajaran sesat, dan kita tahu, tarikat yang sesat, kita tidak salah menyebarkan. Jangan ikut ajaran itu. Sebab ajaran itu punya pandangan begini yang nyata-nyata bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Sebagaimana Ustaz pernah sebut, kesesatan Syiah, kesesatan Mu'tazilah, kesesatan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Qadianiyah. Tidak salah kita sebut. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang ramai supaya jangan terpedaya dengan taktik dan helah Syiah, Mu'tazilah dan lain-lain. Jadi Ustaz ringkasnya ingin jawab. Bila orang berkenaan sikapnya itu dihebah-hebahkan, diwar-warkan, membuat dia jadi malu, tapi tujuannya untuk menyelamatkan orang ramai, bahwa individu itu memang tak patut untuk dijadikan pemimpin lagi. Ringkas jawaban Ustaz, boleh diwar-warkan dan tidak berdosa dengan alasan tadi. Islam adalah agama yang mengutamakan kepentingan orang ramai daripada kepentingan individu. Ustaz tidak sebut ya siapa orangnya, diharap para pendengar dapat memahaminya, khasnya rakyat Malaysia. Terakhir sebelum kita doa, Ustaz esok akan berangkat jam 10.20 pagi, Subang ke Batam, Rabu.
untuk membuat persiapan peresmian Masjid Fatimah Az-Zahra Mafaza di Batam pada hari Sabtu nanti 26 hari bulan November, dan Ustaz akan balik pada hari Isnin. Kepada jemaah yang berada di selatan seperti Singapura, Johor, Melaka yang ingin menghadiri, silakan. Tidak balik hari pun boleh. Cuma karena 26 hari Sabtu itu bermula jam 8 pagi di sana, sebaiknya datanglah sehari sebelumnya, iaitu hari Jumaat. Terima kasih. Dan Ustaz faham, banyak juga jemaah yang keberatan sebab sekarang ini musim banjir dan lain-lain. Mudah-mudahan, mohon doa program tersebut berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar satu topik yang cukup penting. Juga topik tafsir semalam tentang tanda-tanda dan sikap orang-orang munafik, dan hari ini pula sikap sebahagian manusia bila berhadapan dengan urusan agama. Oleh sebab itu, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang akan selamat di alam dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Dan kami dapat mengetahui dengan jelas berdasarkan tafsir hari ini bahwa keselamatan tersebut, kebahagiaan dunia, alam kubur dan alam akhirat sangat tergantung sampai di mana ketaatan kami kepada Engkau ya Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat gembira ya Allah dapat mengetahui pada hari ini bahwa negara Qatar nampak satu negara yang cukup memperjuangkan Islam. Mereka berdakwah melalui pertandingan bola sepak dunia sehingga beribu-ribu dari kalangan non-Muslim yang masuk Islam. Mereka juga undang Zakir Naik, sebagaimana kami orang-orang Malaysia juga pertahankan kedudukan Zakir Naik walaupun ada pihak-pihak yang tidak setuju. Dengan berkat adanya ceramah beliau, Masya Allah, Islam semakin berkembang. Dan berita terakhir pagi ini yang kami dapat, bahwa Qatar menolak pesawat Germany yang membawa pemain-pemain bola mereka dengan menggunakan kapal terbang yang ada label atau iklan tentang LGBT. Sehingga Qatar tolak, tidak membenarkan penumpangnya turun, sehingga pesawat tersebut pergi ke Oman. Setelah landing ke Oman, dari Oman baru menuju ke Qatar dengan pesawat lain yang bebas daripada lambang LGBT. Ya Allah, ya Tuhan kami melihat Qatar satu negara yang ke depan dan dalam hal dakwah. Oleh sebab itu, berilah negara kami kekuatan, juga mempunyai syarat-syarat dan sifat-sifat yang Engkau redai, ya Allah, sehingga negara kami menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik, aman, makmur, lagi mendapat redamu.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.